Halo, Bribtu. Aku udah di bawah nih. Bribtu nyusul ke bawah ya. Karena aku nggak tahu jalan ke atasnya kayak gimana kan. Ya, sekarang ya Bribtu. Udah lama nih nunggu di bawah soalnya. Ya. Pak, mau nanya kalau bikin SIM internasional di sebelah mana ya? Hah? SIM internasional. SIM Internasional. SIM internasional. Iya. Ini Mas nih. Heeh. Mas tahu pertigaan tuh? Iya. Mas belok kiri dah. Nanti. Oh, oke. Nanti ada orang di situ tanya lagi deh aja ya. Oke, makasih, Pak. Sama-sama ya. Pak, permisi. Mau nanya, Eh? toilet di mana? Toilet? Toilet. Iya. Kebelet banget ya, Mat. Mm-mm. Kebelet banget. Iya, buset deh. Di mana? Allah. Nih Mbak nih, Mbak tahu pertigaan tuh. Belok kanan, nanti ke kiri. Kanan, toiletnya cowok apa cowok? Hah? Udah deh Mbak, yang penting toilet kan Mbak udah kebelet kan? Iya. Ya udah Mbak sana tuh, ntar belok kanan ke kiri lagi. Iya. Hah? Pak, permisi Pak. Apalagi? Saya nggak pakai helm, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK. Dijalan nggak? Ya menurut Bapak kayak gimana? Udah nggak pakai helm, nggak pakai SIM, nggak ada STNK. Tapi kan naik motor. Ya menurut Bapak gimana? Ya pasti ketilang lah. Oh gitu ya? Bapak nggak tahu saya siapa Terus emang. gimana dong? Pulang, ketemu orang tua lu Tapi tanya. Saya ada keperluan di sini. Mendingan pulang deh. Pulang ketemu orang tua lu tanya. Terus saya salah atau enggak gitu. Ntar orang tua lu yang jelasin ya. Justru saya mau jemput orang tua saya sih. Sama gue juga nunggu orang deh. Aduh, Ya Mas Allah, Rio ya? Aduh, Bribtu Putri. mohon maaf banget. Mohon maaf aku telat ya. Aduh, Maaf. Udah. Iya, maaf banget. Kesel banget ya. Kesel banget ya, ditanya-tanya ya. Ya udah, biar Karena nggak. seragam kita sama nih. Gimana? Iya kan, seprofesi lah ya Iya, kita. Biar nggak ditanya-tanya, cus kita ke Langsung nih kita nih. ruang podcast. Oke, Bribtu. Oke, yuk. Tar dulu. Mohon maaf, mau kemana? Dari mana? Tadi saya mau ke dalam, cuman saya kan nggak pakai helm Mbak. Ah. Saya salah apa nggak? Gimana Mas, saya salah nggak? Menurut Bapak ini tadi bagaimana? Sudah nanya kan sebelumnya? Saya disuruh pulang aja katanya. Terus? Saya kan mau jemput ke dalam. Nih, mendingan Ya. Bribtu yang jelasin langsung. Ya, Ini orang kesalahannya udah banyak banget nih. Udah nggak pakai helm, nggak bawa Oke. STNK, nggak bawa SIM, naik motor. Ya. Motornya nggak dinyalain, dituntun lagi. Bribtu nih salahnya banyak dia nih. Sudah pasti ditilang, udah mending. Jadi ya udah tuntun aja sampai rumah ya. Jangan dipakai. Kalau dinaikin motornya pasti ditilang. Dituntun sampai rumah ya. Gini Oke? Pak, ya? Iya. Nah, udah. Ya. Ya Mas, kita ke ruang podcast yuk. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Aduh, Mas Rio. Akhirnya, Silakan Bribtu. duduk. Saya ganti baju juga nih. Ih, kenapa nih? Resah ya ditanya-tanya ya? Capek Bribtu ditanya-tanya. Capek ditanya-tanya Iya. orang. Tapi kan udah ganti baju nih. Udah nih, lebih kayak anak pang ya sekarang gitu ya. Udah nggak ada lagi nih yang nanya-nanya. Iya. Tapi jangan sedih. Gimana gitu? Nanti yang nanya saya soalnya. Kalau saya nanya tapi nanya nggak macam-macam. Enggak dong, insya Allah enggak. Karena kalau ditanya polisi kan bawaannya deg-degan ya. Gitu ya. Iya. Biasanya kalau deg-degan ada apa-apanya nih. Enggak lah ya, kita slow-slow aja. Kita Slow-slow. ngobrol santai-santai aja. Ngobrol ya Bribtu ya. Iya, Oke. ngomong-ngomong Mas Rio kan suka ditanya orang-orang nih tentang apapun yang ada di jalan gitu kan. Maksudnya orang nanya apa seputar lalu lintas juga mungkin pernah nanya ke Mas Rio ya waktu satpam ya. Nah, terus Mas Rio tuh pernah sempat tersirat nggak sih untuk belajar tentang kepolisian gitu? Dengan Mas Rio yang masih menggunakan baju satpam kan kayak tadi gitu, Kalau di satpam kan tipis-tipis diajarin juga tuh biasanya. tipis-tipis ya. Lalu Iya. lintas sendiri diajarin juga? Ada sih waktu pendidikan kan awal-awal tuh dikasih juga tuh. Oh, Ada. berarti ada ya Ada. pelajaran itu ya? Iya dikit-dikit, tapi kalau ini terlalu jauh juga saya juga nggak bisa jawab takutnya nih. Oh, oke. Karena Tapi tipis-tipis ada. Tipis-tipis ada. Ada Nih, tipis-tipis. aku mau tes nih, Mas Rio nih. Mau Boleh. tes dengan gambar-gambar berikut ini. Boleh. Nah, jadi Mas Rio, ini gambar-gambar ini masih ada hubungannya dengan lalu lintas ya. Ini gambar yang menyambung kata-kata. Iya, betul. menyambung kata-kata betul sekali. Gambarnya digabungin jadi satu. Iya, jadi sebuah kalimat. Ayo, bisa yuk. Kan pernah diajari toh.
Pernah, tapi nggak kayak gini Brip diajarinya nih. Ini mah suruh nebak kita nih kan jadinya kan. Tapi iya sih, saya juga dulu pendidikan nggak kayak gini. Iya, pendidikan nggak kayak gini kan ya langsung. Tapi harus bisa, Iya. karena ini seputar lalu lintas. Heeh. Dan ada di sekitar kita semua. Itu pot bunga, orang isi bensin, Iya, teh, pintu. pintu. Pot, tapi T-nya diganti L. Coba, ayo. Ayo, bisa yuk. Polantas, polisi, Iya. isi kan? Iya, betul. Polisi, teh, pintu, polisi, Bahasa Inggrisnya pintu. dor, Nah, tedor. Maksudnya polisi teledor? Enggak dong. Ayo dong, ayo dong. Polisi. polisi. Hampir benar sih itu. Tedor. T-nya bacanya T dong. Kok aku jadi gemes? Polisi tidur. Ya, Wah, betul sekali. gila. Polisi tidur. Jadi, Polisi tidur. hati-hati nih buat teman-teman yang berkendara ya. Khususnya roda 2 nih, harus hati-hati jangan melaju dan kecepatan tinggi. Apalagi kalau pas ada polisi tidur kan bahaya sekali ya. Bener, bahaya Bisa banget. langsung wah, bahaya pokoknya. Jadi intinya harus selalu dengan kecepatan yang maksimum atau maksimal begitu. Nah, dan paling banyak ini polisi tidur Mas Rio ini tuh terdapat kayak di gang-gang di perumahan Iya, gitu. betul. Apalagi kalau misalkan yang banyak anak Anak kecilnya kecil, benar. begitu. Gitu. Jadi memang sengaja dibuat polisi tidur ini di gang-gang yang terdapat banyak anak kecil ya untuk tadi itu untuk supaya motor-motor yang akan Pelan-pelan ya. pelan-pelan akan melintas di situ harus waspada, hati-hati, pelan-pelan begitu. Siap gitu. Nah, masih lanjut nih Mas Rio. Masih ada lagi gambar selanjutnya. Mobil nabrak pohon. Oke, itu mobil nabrak pohon. Itu insiden, maksudnya mobil nabrak pohon tuh, Kecelakaan. iya betul, kecelakaan. Kecelakaan beruang, angnya dihilang, kecelakaan beruntun. Ya, Wah, ger. kaget kan? Iya, akhirnya bisa. Bangga ya, bangga Iya, ya. bangga dong. Bangga ya. Prestasi nih, bisa depan polisi kan. Kapan lagi kan bisa depan polisi? Iya, sumpah. Saya juga bangga sih. Iya, jadi kecelakaan beruntun. Iya, Nah, itu balik lagi ke kecepatan, Mas Rio. Benar. Semuanya tuh intinya harus menjaga batas kecepatan aman Iya. secara maksimal. Kalau di tol 60 sampai 80, kalau di arteri ya jangan 80, jangan 60 kalau misalkan kepadatan lalu lintas benar-benar lagi Lagi padat-padatnya. Ya? padat-padatnya begitu. Kita lanjut ya. Ya, semangat yuk. Waduh nih. Itu siapa suaminya si Raisa. Suaminya Raisa siapa namanya? Hamis. Hamis. Gen. Enggak, Hamis tuh mohon maaf nih, aku kasih sedikit. Iya. Boleh bocoran ya. Iya. Nah, Hamis itu dia ganteng. ganteng. Ganjil genap. Iya. Wah. Betul nih, ganjil genap. Jadi yang kayak gitu, Mas Rio. Iya. Ganjil genap. Berbicara ganjil genap. Ganjil genap itu yang kita tahu nggak cuma ada di jalan protokol itu loh. Iya, Jadi iya. maksudnya ganjil genap pun itu dia sekarang tuh ada di 13 wilayah. 13 titik. ya? 13 titik di ibu kota Jakarta. Ada di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, ada ganjil genap itu. Nah, dan kalau untuk ganjil genap sendiri, dia tuh beroperasi dari 2 sesi, Mas Rio. Mas Rio sudah pernah Saya kebetulan kemarin ditangkap gara-gara ganjil genap? Karena lupa jamnya. Karena lupa jam. Iya. Jadi memang ada 2 sesi ya, Iya. sahabat NTMC dan Mas Rio. Jadi untuk yang pertama dari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi. Terus yang sesi kedua dari jam 4 sampai dengan jam 9 malam. Iya, dan itu diberlakukan di hari kerja aja. Jadi di hari libur dan bebas weekend dan libur nasional itu tidak diberlakukan. Jadi bebas ya. Jadi bebas. Nah, kita lanjut lagi ya ke gambar berikutnya. Masih seputar lalu lintas nih, Mas Rio nih. Tudung ya? Itu apa sih? Gambar apa? Bukan dong. Itu untuk ikan. Jarin, Selain jaring, jala, jalan rambut. Jalan pala nggak mungkin kan? Jasa jalan pala sih. ini rambutnya. Jalan bergelombang. Iya, Oh. betul sekali. Iya.
Jadi ya, kalau Aduh, masih lucu sih Brip tuh. Bentar dulu ya, masih lucu itu. keren ya, kreatif ya. Kreatif, bagus. Kayaknya kalau mau masuk polisi nanti harus ada yang kayak gini deh. Iya tuh. Kalau bisa ngelewatin gambar-gambar ini Berarti dinyatakan patuh lulus. peraturan ya kan? Karena udah mikir di awal ya kan? Biasa soalnya yang kayak gini, Mas. Iya. Ya, jadi kalau jalan bergelombang ya balik lagi tadi. Nggak jauh-jauh dari apa? Kecepatan. Kecepatan. Intinya mah kalau sudah sesuai dengan kecepatan yang ditetapkan, sesuai peraturan ya pasti mau melewati jalan bergelombang, jalan berlubang, insya Allah akan aman-aman saja. Begitu kan ya, Mas? Siap. Masih ada lagi nih, Mas Rio. Masih dia lagi. Oh, oke. Nikah sah. Wis, kenapa harus nikah sih itu? Sah Kita itu arang ya? Sah. iya sah, tapi Inggrisnya. Wah, betulan bodoh saya bahasa Inggris nih. Sah. Pengen ngucap gue. Congratulations. Bukan. Sah, tapi iya sah gitu. Cuma kita Oke. agak ke Inggris-Inggrisan gitu. Oke, iya ya kita setuju ya. Saya mau beli ini, oke saya jual ya, ya. Aduh, pengen nyebut. Ayo dong. Apa oke? Deal. Deal. Oh. Dilarang berarti kan itu kan nggak mungkin salah tuh. Dilarang lampu merah masih itu sih. Lampu merah rambu. Iya, betul. Dilarang Warna merah berarti cepat. no. Dilarang. Kalau di lampu merah kalau ada Dilarang berhenti. nah, setuju. Dilarang berhenti kayak gitu. Jadi Aku encer otak saya di sini. Udah jarang mikir saya soalnya sekarang nih. Jadi mikir kan. agak panas ya sekarang ya. Iya, Bawaannya iya, jadi panas iya, karena iya. mikir ya. Ya gitulah Mas. Apalagi kalau kayak tadi kan ada lampu rambu lalu lintas tuh merah. Merah kan berarti Berhenti. Iya. Kuning Siap-siap. hati-hati. Iya, hati-hati. Iya, hijau. Jalan, silakan jalan. Iya, silakan jalan. Nah, itu sih orang-orang juga aduh masih payah banget kalau aku bilang ya, menurutku ya. Karena banyak. maksudnya udah jelas-jelas merah, dia malah terobos. Malah kalau dari jauh udah lihat kuning, siapa tahu Mas Rio mungkin mengalami ini juga. Udah tahu kuning berarti kan ya udah gitu, jangan malah tancap gas, kuning buruan sebelum merah gitu kan, malah tancap gas. Harusnya kan kalau udah kuning ya udah hati-hati pelan-pelan gitu udah. Persiapan mau merah. Persiapan mau berhenti ya kan. Iya betul. Nah, jadi nggak cuma buat Mas Rio aja nih. Ini info juga buat diterapkan untuk para pengendara di luar sana ya, biar nggak terus-terusan melanggar kayak gitu. PTW Mas Rio terima kasih loh ya sudah menyempatkan hadir di sini dengan kesibukannya yang luar biasa. Tapi ngomong-ngomong sibuk apa nih sekarang? Sekarang lagi nggak sibuk sebetulnya. Iya. Nah, sebelum-sebelumnya tuh emang ada kesibukan apa sih? Oh, kemarin terakhir film gitu. Oh, main film. Sama web series. Web series. Oke. Terakhir kompetisi suci. Oke. Filmnya film apa, Mas? Bisa diceritain? Ada judulnya sih namanya Mengaku Bapak. Mengaku bapak. Jadi bapaknya Mas Rio. Nggak usah. Saya udah bapak-bapak, cuman nggak ngaku aja gitu. Enggak, ada judulnya Mengaku Bapak tuh produksi Falcon, tapi tayang OTT itu baru kelar syuting terakhir lah bulan apa ya. Oke. Di situ Mas Rio sebagai apa? Ya, saya itu kerja di Sapam, keluar Sapam jadi Sapam lagi di film. Kayaknya masih rata gitu aja. Kayaknya emang nggak bisa lepas dari Sapam ya. Padahal udah antagonis nggak kepake juga, tetap Sapam juga. Iya memang kedengerannya tuh setiap kali aku tuh sempat nonton Mas Rio waktu stand up. Nah itu tuh kan setiap stand up tuh selalu teriak-teriak gitu kan. Maksudnya dengan cara ngomong itu harus teriak-teriak gitu. Emang nadanya tinggi kan nadanya suaranya. tinggi Iya, gitu. iya. Jadi berarti di film itu juga Iya, namanya juga di film tuh karakternya namanya Pak Sangar. Namanya udah Pak Sangar udah pasti. Pak Sangar itu maksudnya? Pak Sangar. Sangar, iya gitu dikasih Pak nama Sangar. dapet karakternya iya. Oke, nah ini ngomongin satpam nih, Mas. Jadi kan Mas Rio ini mengabdi selama 15 tahun ya? Ya, 15 tahun lebih lah, sampai tahun 16 waktu resign. Oh, terus kenapa memutuskan untuk resign? Karena di menang kompetisi, terus kan kerjaannya jadi double tuh. Nah kebetulan Jadi yang di sini kayaknya yang di sini lebih dapat duitnya gitu. Wah,
Jadi emang ini ada peluang yang lebih besar lah gitu maksudnya. Oh, ada peluang yang besar, bisa lebih banyak belajar lagi untuk bidang-bidang yang lain. Dan kebetulan izin terus kan nggak enak kan. Jadi kayaknya harus di milih nih kantor kita nih, Oke. jadi ya udahlah mutusin untuk keluar fokus yang di sini gitu, Bripto. Bukan. Apa jangan-jangan nggak enjoy ya selama jadi satpam gitu? Maksudnya, maka dari itu dijadikan terus tuh sebuah keresahan seorang Rio dan diangkat jadi sebuah materi waktu stand up. Ada keresahan apa gitu selama jadi satpam? Nih, tunggu dulu deh Mas Rio. Aku tuh jadi keingetan siapa namanya yang polisi sempat viral terus dia keluar dari polisi. Bripto Norman. Nah, bisa jadi kayak gitu loh, hati-hati. Jadi akhirnya jadi tukang bubur sekarang. Kalau Bripto Norman kan dari joget-joget viral. Kalau saya kan basicnya menulis Bripto. Oh, iya, menulis, perform ya Iya, kan. Tuh kerjaannya juga jadi komedi konsultan di film, main film, terus ini segala macam. Kayaknya kalau adu skill sama Bripto Norman saya masih menang ya Iya, Bripto. kalah jauh lah ya dia ya. Jadi saya ada keyakinan lebih untuk resign gitu. Berarti untuk mengangkat materi dari keresahan-keresahan selama jadi satpam itu maksudnya gimana? Memang resah jadi satpam atau gimana, Mas? Iyalah pastilah kan status stand up dasarnya keresahan. Nah, waktu keterima di Suci awal itu sebetulnya nggak ada niat ngomongin satpam Bripto. Oh, oke. Terus Saya waktu audisi juga hanya punya materi satpam cuma 3 menit. materi satpam cuma 3 menit. 3 menit. Begitu masuk Suci untuk ngomongin yang hal lain kan sebelumnya saya Mas Panji kan udah kenal lama tuh sama Mas Panji. Jadi Mas Panji waktu audisi kalau ada lihat video audisinya tuh bilang, "Mana nih materi tentang keluarganya?" Karena selama stand up ngebahas tentang keluarga kebanyakan. Oke. Begitu coba materi keluarga di kompetisi ternyata nggak works gitu. Begitu satpam kenapa kok lucu gitu. Nah, iya. akhirnya mulailah flashback ke belakang cari keresahan satpam. Oh, ternyata banyak juga keresahannya. Jadi panjang tuh sampai final lah. Oke, itu coba deh bisa nggak diceritain materi 3 menitnya yang terkait satpam? Oh, yang waktu buat audisi. Iya. Oh, gini waktu itu buat audisi ya. Saya jadi satpam udah 15 tahun nih. Iya. Saya tuh takut gitu kalau anak saya juga cita-citanya pengen jadi satpam gitu. Kan jadi satpam tuh nggak enak. Kok nggak enak? Maksudnya kan ini kan keresahannya kan waktu itu iya, kan. betul. Karena pendidikan kita sama aplikasinya nggak sesuai gitu. Oke. Kita pendidikan lempar pisau ya kan, latihan borgol ya kan. Begitu kerja disuruh kepala cabang ya kan beli galon, uang galon, kayaknya nggak sesuai gitu. Perasaan kita latihan fisik segala macam, tapi dia disuruh-suruh doang iya. Betul. Buka pintu kayaknya nggak sesuai gitu sama pendidikannya gitu. Makanya saya nggak pengen saya jadi satpam gitu. Terus kayaknya selama kerja 15 tahun jadi satpam tuh atribut saya tuh nggak pernah kepake gitu. Pisau tuh nggak pernah kepake. Oke. Nyantol doang di pinggang. Sering paling borgol juga setahun sekali kalau ada teman satpamnya ulang tahun. Itu kayak gitu. Iya, kita borgol sambil kita ucapin ulang tahun. Jadi alat-alatnya cuma buat iseng-isengan doang, bukan buat tangkap maling atau segala macam kayak gitu. Iya. Tapi Mas, mohon maaf nih, keresahan yang Mas rasakan ini setelah Mas sudah mulai viral di stand up di Suci ini apa? Enggak lah. Kan 15 tahun lama loh itu. Lama, Maksudnya menahan keresahan itu tuh selama 15 tahun, Ya, buset. justru itu kan. Lama loh itu. Tumpukan-tumpukan itu betulnya ketemu stand up jadi ada ruang untuk nyeritain gitu. Jadi waktu dulu stand up tentang keresahan di dunia persatpaman, pernah nggak sih ditegur bosnya, komandannya gitu? Ya pastilah. Ditegur sama komandannya. Ada Tapi beberapa. mau pakai materi tentang satpam izin dulu nggak? Enggak. Karena Kok bisa nggak izin dulu? saya pikir karena ini kayaknya banyak yang ngalamin cuman nggak ada Oke, yang speak nggak up ada yang aja speak up. gitu. Kan ini kalau ada satu orang yang berani ngomong kayaknya semua mengiyakan nih. Oh bener kok kata dia gitu. Kan banyak Terus juga itu. ditegornya tuh kayak gimana? Kadang-kadang ya. Ditegornya tuh lebih nggak materi satpam ya tapi nggak usah bawa instansinya lah gitu. Oh, oke. Karena ada beberapa kali materi yang keceplosan tentang instansinya kan. Kalau itu berarti kesalahan saya dong. Kalau tentang satpamnya ya nggak apa-apa kata dia gitu. Nah itu instansi, berarti kayak kepala cabangnya gitu ya? Iya Nah, ada kepala Nah itu cabang. pernah diprotes nggak sih? Ada beberapa sih. Tapi begitu saya mungkin dari berapa besar kan ya, kayak masih awal-awal nih anak ngapain sih ada kompetisi TV gitu kan. Iya. Tapi begitu udah masuk ke 3 besar segala macam, kayaknya hilang sendiri yang kayak gitu. Jadi jatuhnya support ya kan. Iya, jadinya. Makanya di materi saya di final kan ngomongin kepala cabang saya waktu itu kan. Iya. Tapi beliau santai-santai Iya dengan aja. santainya ya udahlah nggak apa-apa lah emang gua kayak gitu ya kayak gitu. Keren. Dia mengiyakan sendiri ya kan gitu. Nah, kalau ini nih, kan suka nulis ya. Nulis gitu. Nah, terus kenapa jadi satpam? Kenapa nggak jadi penulis aja?
Iya pada saat itu kan dapat kerja satpam nih. Oke. Sambil saya masuk komunitas stand up Jakarta Barat tuh tahun berapa ya? 2015 lah. Awal-awal Regen juara. 2015 jadi masuk di komunitas itu. Nah, itu proses belajar dari situ dari 2015 itu proses belajarnya. Proses belajar. Belajar nulis segala macam Oke. sama teman-teman di komunitas itu. Mm-mm. Ya tadinya lomba-lomba off air dulu semuanya kan. Oke. Terus saya tuh untuk industri kan berapa kali tuh nyoba di Suci, Kompas TV 6, 7, 8 tuh gagal. Oh, gagal. Pas 9 malah jadi juara. 9 Alhamdulillah. masuk sampai juara. Iya itu Keren. mungkin dapat kesempatannya baru di Suci 9 itu. Nah, terus latihan dan buat materi untuk stand up-nya itu kapan, Mas? Latihan. Maksudnya iya, waktu pas mau suci gitu atau setelah pas masuk suci? Oh, waktunya gimana gitu mungkin bagi waktunya. Iya, bagi waktunya. Kan waktu itu masih satpam kan? Masih lah, masih. Mm-mm. Ya itu dia bener-bener yang kalau dibilang capek banget mungkin ya. Jadi kerja, pulang kerja, nongkrong, nulis. Iya. Nanti waktunya ada setelahnya untuk open mic kan ada tuh Jakarta kan Senin sampai Sabtu biasanya ada tuh. Oke. Gitu nyobain terus jadi malam pulang dulu ke rumah. Kalau nggak diizinin istri kabur gitu pokoknya segitu Perjuangan ngototnya. ya. Karena segitu sukanya juga sama stand up jadi ya bela-belain lah gitu kayak terus muter keliling aja ke komunitas-komunitas ya itu proses aja gitu. Oke. Selalu kayak gitu. Jadi sampai rumah bisa jam 12, jam 1 kadang-kadang sampai rumah. Tidur lagi, besok pagi kerja lagi Kayak gitu itu lagi. rutinitasnya ya. Capek banget ya kayak gitu. Itu perjuangan banget nggak sih? Cuma kalau misalkan dari lucu gitu, yang bikin Mas Rio tuh, aku nih lucu gitu. Itu dari siapa sih yang bikin kuat Mas Rio untuk pokoknya aku harus ikut stand up comedy deh gitu. Nah, saya tuh breakthrough-nya ini berarti. Ya, basicnya tuh suka ngebully orang. Oh. Tapi ngebully itu kalau kita ngatain orangnya nggak tersinggung. Ada juga yang tersinggung sih. Kalau yang tersinggung jadi berantem mungkin ya. Jadi kayak, tapi kalau saya pribadi kalau dikatain ya nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi semenjak kalau di tongkrongan gitu kalau ngatain orang tuh, kayaknya orang ini nggak sakit hati tapi yang lain ketawa gitu, ketawa-ketawa gitu. Kayaknya emang nggak ada. Ya kayaknya orang nggak sakit hati lah. Ini pikiran saya doang ya itu kayaknya ngebawa saya. Oh gitu. Iya. Tapi nggak ada gitu yang ngomong, ikut stand up aja gitu, kamu lucu banget. Kayak itu ya dijebak sama temen dulu. Awalnya ikut lomba di instansi dulu itu. Lomba Awal-awalnya. instansi. Heeh. Ada lomba stand up comedy? Ada di Oke. bank tuh ada dulu. Oke. Sampai saya di bank tuh juara nasional se-Indonesia, Wah, pernah juara 1 gitu keren. tuh ya. Akhirnya. Keren. Berarti yang suka dibully itu sesama satu. Iyalah. Karena kan setiap harinya ketemunya Ketemu itu ya. ya teman-teman, tongkrongan, sapam pokoknya segala macam. Nah itu bawa materi apa sih dulu? Coba ceritain dong Mas. Kalau awal-awal sih awal stand up. Iya. Awal stand up. Terus materi-materi tentang diri sendiri kalau awal stand up malah. Oh lebih ke diri sendiri itu kayak gimana? Coba boleh nggak di? Oh, pertama kali stand up tuh saya kan ada ini cacat nih gitu. Nih. Nah, ini ngebawa Oh jadi. kecatatan saya nih, ini nih. Ini kalau jari ini putus nih, di telunjuknya putus. Jadi kalau ngupil dikira orang debus karena dalam banget gitu. Iya. Awal-awal ini update awal-awal ya. Iya itu yang awal-awal tuh. Mohon maaf ya. Gak apa-apa itu. Emang ini memang ini nggak ada semua ada video beatnya ada di udah tersebar luas di Indonesia orang tahu itu kan tentang jari saya putus itu. Iya, oke. Awal-awal tuh itu. Oh jadi ceritain tentang diri sendiri, materinya tuh lebih ke diri sendiri. Sebelum kita menyerang orang lain, nyerang diri sendiri aja dulu ya kan. Betul. Iya. Jadi orang lain nggak ada celah untuk menyerang kita lagi. Kita orang nyerang kan udah jadi materi kok ya kan. Iya. Termaafkan sendiri ya Iya kan. betul. Selain itu ada lagi nggak? Banyak sih itu banyak banget. Udah stop, jangan ketawa lagi. Iya. Dia masih Nggak, gitu kepikiran yang pas ngupil dikira debus itu. iya, gue pilih kira ini Aduh, karena itu beneran. kejadian nyata kan memang saya lagi diangkut orang gitu. Kan dia juga wih, ini kayak salah ngupil ganti gini gitu deh. Iya. Akhirnya pakai kelingking. Ada kelingking, mulai sadar kalau diperhatiin orang. Ada orang lihatnya gitu kan nggak enak. Kan kita yang nggak enak ya kan ya. Iya. Wajar sih kalau juara 1 stand up comedy 9. Suci 9 ya. Wajar. Oh ya Allah, benar ya. Selain itu udah ya, itu aja ya. Waktu awal-awal ya materinya tentang itu, terus tentang keluarga, tentang anak istri lah. Oh, abis itu ke keluarga gitu, dari keluarga, diri sendiri, terus ke keluarga, terus ke satpam gitu. kan. Iya. Yang bikin Mas Rio itu menang waktu Suci 9 itu bawa materi apa sih Mas? Kan itu 2 sesi ya. Sesi pertama itu
Jadi kan lawannya Ali kan. Dia dulu sesi pertama tuh counter beatnya Ali. Jadi Ali pernah punya beat apa, di roasting balik gitu. Kayak nulis balik untuk Ali lah. Untuk nyerang Ali. Ali ini runner up-nya ya? Oke. Ali Akbar. Oke. Kalau yang beat keduanya itu yang pure tentang Satpam itu. Jadi dari 14 show atau 14 atau 18 show ya lupa. Itu yang terakhir di final tuh kan orang selalu maksa saya pakai seragam stand up ya, seragam Satpam. Karena saya kan ngerasa kayak verbal saya masih kuat nih. Jadi gimmicknya nantilah gitu. Iya, oke. Pas di final kayaknya totalitas deh sekalian ada gimmicknya. Jadi di final itu saya pakai baju Satpam, dikawal Satpam. Jadi kan openingnya itu Satpam dikawal Satpam kan belum ada tuh kayaknya kan. Baru banyak cerita di situ kayak pas itu kan lagi ada transisi perubahan seragam putih biru ke yang mirip polisi. Iya betul, ke coklat itu ya. Nah itu saya kayak gitu tuh isi beatnya tuh kan ada teman nih kamu mau Taman Anggrek putar balik disangka ada razia padahal Satpam lagi apel kan. Iya tentang kayak gitu terus ya. Betul. Kenapa sih Satpam kalau ngelihat orang kalau ngelihat Satpam bawaannya pengen nanya gitu. Gitu. Bisa diceritain nggak maksudnya kayak gimana sih? Karena kerjaan sama saya gitu. Saya lagi pakai seragam lengkap gitu di depan kantor lagi duduk-duduk gitu. Ini kan storytelling ya modelnya. Terus ada motor lewat saya dia nanya, "Mas, ruko sebelah siapa yang punya?" Mana saya tahu kan. Tiba-tiba ditanya yang punya ruko, mana tahu ya kan. Kalau Satpamnya saya kenal ya kan, kalau yang punya ruko saya nggak tahu. Maksud saya cuma Satpam nih. Bukan Google gitu. Walaupun di Google ada security kan teman saya nggak akrab ya kan gitu materinya tentang kayak gitu. Tentang keresahan kayak gitulah. Butuh berapa lama untuk minta restu gitu loh, Mas? Nah, nggak tahu ya, waktu masuk Suci 9 ini. Jadi posisinya adalah istriku si Sari ini bilang kayak, ya udahlah terserah. Karena dia tuh selalu nggak percaya. Gue kompetisi tuh nggak pernah percaya pokoknya.